ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, tadi saya menyimak dalam puisi Buya ada kalimat nama Rustandi dari Pasundan, Buya. Gimana? Rustandi dari Pasundan, Buya. Ya. Tadi dikatakan bahwa kita harus bisa membangun kepercayaan diri. Bagaimana kiat-kiatnya? Sebab kadang-kadang yang terlalu percaya dirinya tinggi itu timbul kesombongan, Buya. Jadi kiat-kiat yang baik menurut Buya bagaimana supaya kepercayaan tersebut tidak menimbulkan kesombongan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kiat-kiat agar dalam kehidupan ini tidak selalu sombong, Buya? Ya memang begini sih. Kesombongan itu bukan kelanjutan dari percaya diri. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa percaya diri kalau berlebihan jadinya sombong. Kalau sombong itu bukan perkembangan dari percaya diri, dua yang berbeda. Bisa saja malah justru orang yang minder, ya, orang yang minder itu kadang-kadang di covernya itu dengan overacting, dengan agresif. Seseorang itu punya rasa minder, ya, inferiority complex. Itu dicerminkannya itu tidak dengan di pojok, kemudian tidak mau ketemu sama orang, kalau ngomong gagap, tidak. Kadang-kadang ditutupinya dengan sikap yang berlebihan menunjukkan kesombongannya. Seperti juga orang yang minder karena dia mengalami impotensi. Ya. Itu kadang-kadang berakting menggoda cewek lebih hebat dari orang yang normal. Sehingga disebutkannya dengan aksi banteng tenaga cacing. Itu. Jadi memang sombong itu bibitnya bukan dari percaya diri, tetapi dia merasa bangga dengan apa yang dimilikinya dan merasa melebihi yang dimiliki oleh orang lain. Orang sombong itu karena merasa punya kelebihan di bidang ilmu, juga bisa sombong. Orang punya kelebihan di bidang kecantikan, bisa sombong. Orang punya kelebihan di bidang jabatan lebih tinggi, bisa sombong. Ya kan? Mana yang lebih permanen? Saya kira orang cantik juga masih ada kesadaran kapan-kapan gue jelek kok udah tua mah. Orang kaya juga ada kesadaran saya kapan-kapan bisa jatuh miskin. Tapi orang pinter nggak ada yang ujug-ujug tadinya pinter terus bodoh lagi, itu nggak ada. Jadi kesombongan itu lebih permanen pada bidang keilmuan. Iya. Jadi sesungguhnya munculnya sifat sombong pertama kali di arena kehidupan dunia ini adalah juga karena masalah keilmuan. Makanya dijawab oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dikasih ilmu bahwa Adam ternyata ilmunya lebih tinggi, Allah yang mendidiknya. Nah, ketika malaikat itu melihat Adam hebat, ilmunya lebih tinggi, dan dia menyatakan kalah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Ya Allah, kami tidak tahu kecuali Engkau kasih tahu. Ini apa malaikat? Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Begitu Adam, ini apa? Bla 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 bla. Oh,
kok pinter juga ya. Nah, malaikat karena dia tidak punya jiwa sombong, maka dia apresiasi, mengakui kelebihan Nabi Adam ini. Fasajadu, iblis tetap dia merasa lebih hebat, sehingga klaim dia itu ana khairum minhu itu sesungguhnya di bidang keilmuan dia sudah kalah, tetapi mencari modus baru supaya dia tetap lebih hebat, merasanya bahwa aku lebih dari Adam karena engkau buat dari api, dia buat dari tanah. Bayangkan, ini kan sudah mengalihkan isu. Awalnya kan mereka meragukan potensi Adam, meragukan kemampuan Adam sebagai khalifah. Setelah dibuktikan kemampuannya, malaikat setuju, oke. Yang tadinya malaikat juga menyampaikan nota keberatan juga Adam sebagai khalifah itu. Nah, itulah makanya ketika kebodohan itu muncul pada iblis, klaim dia bahwa api lebih baik dari tanah, kan jelas salah. Logika itu nggak benar. Reasoning itu dibangun atas sesuatu yang irasional. Mana mungkin api lebih baik dari tanah? Ada apa dalam api? Dalam tanah segala macam unsur mineral ada. Dalam api apa adanya? Nggak ada. Itu kan, nah itulah persoalannya. Jadi artinya bahwa yang saya maksudkan bahwa kesombongan itu muncul dari bukan dari percaya diri, tapi dari merasa dia punya kelebihan melebihi orang lain. Secara sadar tidak sadar, sekalipun tidak mengatakan aku sombong atas kamu, cara dia memperlakukan saja berbeda. Cara naruh gelasnya juga, ya kan? Cara buka pintunya juga lain. Saya merasakan sekali ketika saya diperlakukan oleh orang yang jiwanya sombong. Saya merasakan ada kepura-puraan, ada ketidakketulusan. Ya, seperti terpaksa karena dia merasa ini. Nah, itulah makanya saya pernah mengatakan juga, cobalah hargai kebaikan orang sekecil apapun dan siapapun, sekalipun itu pembantu rumah tanggamu, bujangmu, menaruh gelas air putih depanmu, katakan terima kasih. Iya, hargailah. Pembantu juga perlu dihargai dong. Ya, kenapa Anda tidak pernah mengatakan terima kasih pada pembantu? Karena selama ini pembantu adalah bawahanmu. Tapi begitu yang menyirikan itu atasanmu, atau suatu ketika kita diundang makan di rumah bupati, kemudian ibu bupati menaruhkan gelas, kayak apa kita tergopoh-gopoh, sepertinya, bayangkan, ya kan? Karena di situ kita memastikan dia lebih tinggi dari kita. Jadi itu persoalannya. Jadi percaya diri itu bukan sombong. Percaya diri itu adalah seseorang yang bisa menempatkan diri, ya, menempatkan diri pada posisi yang tepat. Jadi bukan berarti itu percaya diri itu tingkatnya sombong, tidak. Kalau dia itu sebagai supir, ya tentunya ketika disuruh masuk ya duduknya dia menempatkan diri di pojok, itu bukan minder. Iya, artinya begini, ketika seseorang bisa menyampaikan maksud tujuannya dengan baik, duduknya sopan, ya kan gitu. Bapak yang terima kasih saya diberi kesempatan, mohon maaf saya mengganggu, saya kesini datang adalah dengan maksud untuk ini, selesai. Itu orang percaya diri, tidak mesti harus kakinya nangkring ke atas, itu mah sombong namanya. Jadi seorang yang menghadapi tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut, tidak gugup, tidak nervous gitu, ya kan? Seorang yang pidato aja kan beda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan gitu. Dia tenang, enggak gitu. Percaya diri itu artinya apa? Dia bisa mengukur kemampuan yang ada pada dirinya, sehingga di mana letak dia, bagaimana dia bicara, bagaimana dia berjalan, dia bagaimana seperti itu. Ada lagi orang yang memang menutupi
kekurangan dirinya. Ya umpamanya jalannya digeol-geol, bokongnya digoyang-goyang, itu kan sesungguhnya itu gak ada sesuatu yang masalah juga sesungguhnya. Iya. Ya, tapi Bu ya, begini Bu ya, kalau kaitannya adalah keilmuan seseorang itu menjadikan kesombongan, mohon maaf ini Bu ya, kiai pun merasa punya keilmuan yang jarang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Apakah potensi itu juga mungkin terjadi? Kiai nggak boleh sombong. Iya. Iya, sekalipun tidak dikatakan ya. Begitu ada orang berpendapat beda, langsung dia membelalakan matanya bermeja. Itu kan suatu ekspresi dari kesombongannya. Dia tidak mendengar dulu argumentasi orang lain, langsung salah, kafir, murtad, musyrik, bid'ah. Itu kan satu kesombongan. Mana mungkin menjudge seseorang dengan mudah semacam itu? Tanya dulu dong alasannya apa. Ya kenapa dia meyakini bahwa pendapatku yang paling benar, yang lain salah. Itu juga kan kesombongan juga.